Halo semua, di video kali ini saya akan membahas video dengan topik Indonesia dan India keluar dari Fragile Five. Apakah ini artinya asing akan terus net buy? Nah, sampai dengan Maret 2024, kalau saya perhatikan setiap bulan ya, Januari, Februari, dan termasuk Maret ini, asing net buy dengan jumlah yang cukup signifikan. Bahkan tren pembelian ini sudah terjadi sebelum Pilpres dilakukan. Biasanya kan setelah Pilpres, ada kepastian orang baru buy. Kalau ini enggak. Sebelum Pilpres pun buy-nya sudah terus berlanjut. Nah, pertanyaannya penyebabnya kenapa? Saya menduga salah satunya ini. Jadi di situs Bloomberg 11 Februari yang lalu, Bloomberg ini kalau buat orang yang kerja di pasar modal, ini terutama divisi investment ya, salah satu website yang sering mereka pantau karena mereka memiliki data-data yang komprehensif dan juga mencakup berita-berita terutama yang dari luar negeri gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin tahu kira-kira asing akan bagaimana ke Indonesia, berita-berita di Bloomberg kadang-kadang bisa memberikan informasi yang cukup komprehensif. Jadi di 11 Februari yang lalu ada artikel judulnya begini, Fragile Five Days Long Gone as Funds Pile into India and Indonesia. Gitu. Nah, kalau saya bahasa Indonesia kan artinya era Fragile Five ya, sudah lewat. Dana masuk ke Indonesia dan India gitu. Nah, itu artinya sebetulnya apa sih gitu ya. Nah, 10 tahun yang lalu, mungkin 11 tahun yang lalu, 2013, ada analis dari Morgan Stanley itu bikin istilah The Fragile Five ya. Fragile Five ini mengacu kepada sekelompok negara yang sangat bergantung pada investasi asing untuk menunjang pertumbuhan ekonominya. Artinya kalau tidak ada dana asing yang masuk ke negara tersebut, maka negaranya akan kesulitan untuk melakukan pendanaan terhadap pembangunan, sehingga kalau asingnya out, ya pertumbuhan ekonominya akan goyah. Kalau asingnya in, pertumbuhan ekonominya akan bagus. Nah, Indonesia itu dikategorikan sebagai Fragile Five, gitu ya. Nah, kalau berita Bloomberg-nya yang ini ya. Nah, Fragile Five di tahun 2013 yang lalu itu mengacu kepada Indonesia, India, Turki, Afrika Selatan, dan Brazil. Nah, fragile itu apa sih? Kalau Bapak Ibu naik pesawat, bagasinya tempelin gambar gelas pecah dengan tulisan fragile, artinya gampang pecah gitu. Ya, sama fragile ini juga dalam bahasa pasar modal artinya rentan, rentan high risk gitu. Nah, rentan terhadap resiko apa? Terhadap resiko nilai tukar dan capital control. Nah, tadi kan saya katakan Fragile Five ini negara yang sangat tergantung kepada pendanaan asing, aliran dana asing untuk pertumbuhan ekonominya. Nah, karena itu dia rentan terhadap nilai tukar. Ya. Nilai tukar itu maksudnya gimana? Jadi saya kasih ilustrasi. Misalnya ada investor global mau beli obligasi atau beli saham di Indonesia ataupun membangun pabrik di Indonesia. Dia spend uang 1 miliar US dollar. 1 miliar anggap dengan kurs 15.000, dikonvert 15.000, jadi dapat 15 triliun gitu. Nah, anggap saja investor asing ini beli government bonds. Dia beli FR dengan kupon 6%. Nah, 15T dapat kupon 6%, itu setahun 900 miliar. Ada pajaknya sih, anggap dia pajaknya kita kesampingkan dulu. Nah, jadi dia taruh 15T, setahun kemudian uangnya jadi 15,9T. Dia bermaksud menarik untuk realize profit gitu. Dia tarik kembali ke negara asal dia. Namanya kan orang harus profit taking gitu ya. Nah, dia juallah obligasinya, katakan pas harganya sama, 15T, 15T. 900 miliarnya juga dia jual, juga dia tarik juga. Nah, kan dia modalnya US dollar. Nggak mungkin dong dia bawa rupiah ke sana. Pasti dia tukar ke mata uang dolar dulu. Nah, kalau 15,9T waktu dia tukar ke mata uang asal dia yaitu US dollar, katakan pada waktu itu 16.000. Nah, 16.000 kalau 15,9T dibagi 16.000, dia punya dolar cuma jadi 993.750.000 gitu. Padahal uang dia 1 miliar US dollar. Sudah untung 6%. Tapi karena kursnya lemah, dia malah rugi 6,25 juta. Jadi bukannya untung 6%, malah rugi 6%. Kenapa rugi 6%? Rugi kurs gitu.
Nah, jadi kalau misalkan bagi investor asing yang dia punya modal adalah dolar, nilai tukar itu adalah resiko yang amat penting, gitu ya. Nah, kalau itu resiko nilai tukar, resiko capital control itu maksudnya apa? Nah, kalau misalnya dalam kasus asing tarik uangnya, ya tarik uangnya kan tidak berarti hal yang buruk, yang orang di raise profit itu kan biasa gitu ya. Nah, pada waktu dia tarik, karena negara tersebut sangat tergantung kepada dana asing, pada saat dia punya rupiah dikonvert ke dolar, itu rupiahnya melemah secara signifikan, gitu ya. Nah, saking lemahnya secara signifikan, akhirnya pemerintah bikin aturan. Oke, kalau penarikan penukaran uang dari rupiah ke dolar dibatasi. Nah, kalau saya ingat waktu pandemi dulu dibatasin kalau nggak salah 20.000 satu bulan atau 25.000 satu bulan. Dan kalau mau lebih dari itu harus ada dokumen. Nah, pelan-pelan angkanya naikin 100.000. Maksudnya 100.000 itu apa sih? Jadi kalau dia invest sampai dengan dia tukar uang sampai dengan 100.000 nggak perlu dokumen apa-apa. Tapi begitu dia tukar atau transfer lebih dari 100.000 dolar, itu diminta dokumen ada lainnya apa. Maksudnya kenapa kita transfer uang segitu? Kenapa kita convert uang segitu? Nah, jadi kalau misalnya bayangkan Bapak Ibu adalah investor asing, Anda taruh uang di Indonesia, kemudian untung, mau tarik balik, pas mau tarik balik terjadi capital control. Nggak bisa ditukar lebih dari 100.000 dolar dalam sebulan. Wah, gimana caranya? Saya mau tukar nggak 100.000, saya mau tukar 1 miliar gitu kan. Masa saya 100.000 per bulan selama berapa ratus bulan baru habis gitu. Nah, jadi kalau bagi investor asing, ketika mereka invest ke luar negeri, resiko yang mereka takuti adalah satu, kalau di-convert dia rugi. Yang kedua, pas dia mau convert dan tarik, kena capital control. Nah, resiko yang kedua itu resiko likuiditas. Bagi asing itu big no gitu loh. Jadi begitu ada satu negara ada tanda-tanda dana investor bisa ditahan, wah itu say goodbye. Mau sebagus apapun investasi kamu, kalau buat asing mau masuk gampang, keluarnya susah, itu mereka cenderung tidak akan memilih negara tersebut. Nah, kalau dalam konteks investasi pasar modal, ketika suatu negara dijuluki the fragile five, artinya rentan terhadap resiko nilai tukar. Saya beli, pas saya balikin belum tentu saya untung karena ada kursnya. Kemudian pada saat saya convert juga ada resiko kena capital control. Maka itu kayak kena label high risk. Ya. Nah, kalau misalnya saya sebagai investor punya uang, ada sekelompok saham A atau obligasi A, sekelompok obligasi B. Kalau obligasi A medium risk atau low risk, obligasi B high risk. Nah, kalau di kepala saya, kalau sudah high risk, tentu kalau saya punya uang 100, mungkin saya cuma taruh 5. Saya nggak mau taruh 20-30, karena high risk. Terus kalau saya taruh di situ, karena saya tahu dia risknya tinggi, saya akan hit and run. Gitu. Artinya untung sedikit sudah saya jual. Ini bukan saya hold jangka panjang. Nah, kalau dalam konteks investor asing, mereka juga asuransikan. Jadi mereka bayar semacam premi insurance. Kalau misalnya obligasinya gagal bayar atau kena resiko apa, itu ada asuransi yang akan ganti. Nah, jadi bagi investor asing yang masuk ke negara dengan resiko tinggi, kira-kira akan seperti itu. Dia akan masukin uang sedikit aja, polanya hit and run, kemudian dia akan bayar biaya asuransi. Nah, premi asuransi untuk obligasi negara apabila terjadi gagal bayar itu disebut dengan CDS, Credit Default Swap. Ya, kredit artinya hutang, default gagal bayar, swap. Dia kalau dia gagal bayar diganti gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam konteks makroekonomi dan pasar modal, CDS itu adalah salah satu angka yang bisa menunjukkan persepsi resiko investor terhadap suatu negara. Jadi semakin tinggi premi asuransi, semakin tinggi CDS, artinya suatu negara semakin high risk. Sebaliknya kalau CDS-nya semakin kecil, artinya suatu negara semakin low risk. Nah, CDS itu dinyatakan dalam basis point. 1% itu 100 basis point. Jadi kalau saya bilang 10 basis point, artinya 0,1%. Ya. Nah, pada tahun 2014, waktu berita tersebut keluar, Indonesia masuk Fragile Five, CDS obligasi 5 tahun, artinya kalau saya beli obligasi pemerintah yang 5 tahun, saya asuransikan,
premi asuransinya adalah 166 basis point atau kira-kira 1,66%. Jadi saya beli obligasi, saya katakan dapat kupon 7%. Saya kalau mau asuransikan, saya mesti bayar 1,66%. Itu mengurangi return daripada investor. Seperti itu. Nah, berapa CDS pada saat ini? 2014, 10 tahun yang lalu 1,66%. Di 12 Februari 2024, pada saat materi ini saya buat, itu cuma 0,73% atau 73 basis. Turun lebih dari setengahnya, Bapak Ibu. Nah, kalau kita grafikan, itu seperti ini. Ini saya ambil dari, kalau nggak salah, Bloomberg. Ya. Jadi, CDS waktu Indonesia masuk Fragile Five, itu di sini. Ya. Sempat bahkan 200 poin. 2%, sempat 3%. Kemudian turun lagi ke sini, 1,5%. 2014 naik lagi sampai dengan 3%. Nah, di masa 2014 sampai 2024 ini kan pemerintahan Pak Jokowi. Jadi memang tidak selalu turun ya, ada naik ada turunnya. Contoh nih kayak 2020 waktu pandemi COVID sudah 50 ini naik jadi segitu besar. Nah, tapi kalau kita lihat tren jangka panjangnya ya rata-rata sebelum 2014 itu 1,66%, rata-rata dari 2014 sampai dengan sekarang itu cuma 0,7%. Jadi angka CDS-nya turun signifikan, bukan turun habis itu naik, bukan. Kalau itu kan ya cuma volatility semata. Tapi dia turun 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 terus. Ya di tengah-tengah ini ada pandemi. Di sini mungkin Amerika sedang ada perubahan kebijakan suku bunga, terjadi gejolak segala macam. Tapi overall kita melihat bahwa CDS turun. Artinya saya kalau mau asuransikan obligasi Indonesia 10 tahun yang lalu harus bayar premi 1,6%, sekarang tinggal 0,7%. Itu is a good thing. Kenapa? Karena orang melihat, oh resiko Indonesia gagal bayar kecil, makanya premi asuransinya juga murah. Tapi kalau misalnya resiko gagal bayar tinggi, seperti waktu COVID kemarin, bisa 3%. Ya, obligasinya mungkin ngasih cuma 5-6%, kita asuransikan bunganya 3%. Mana ada cuannya lagi kan? Gitu. Nah, jadi ya waktu naik tinggi ini ternyata perang Rusia Ukraina gitu ya. Kadang-kadang ada kondisi ekonomi di luar yang bisa menyebabkan angka CDS-nya jadi lebih mahal. Nah, di luar pandemi dan perang ya, yang mempengaruhi CDS itu seperti inflasinya. Kalau inflasinya rendah, maka CDS-nya cenderung akan lebih kecil. Kenapa? Karena kalau inflasi tinggi itu kan bisa mempengaruhi nilai tukar daripada suatu mata uang. Jadi kalau inflasinya tinggi, berarti uangnya semakin tidak berharga. Gitu. APBN surplus atau defisit. Kalau APBN-nya surplus, artinya pemerintah tidak usah terbitkan utang terlalu banyak. Kalau seperti itu berarti kan dia punya rasio hutang akan semakin kecil. Sebaliknya kalau defisit APBN-nya defisit terlalu besar, pemerintah harus terbitkan uang lebih banyak, itu akan membuat mata uangnya melemah gitu ya. Pernyataan pejabat bank sentral yang galak, hawkish, yang menenangkan pasar, dovish gitu. Nah, sama banyak hal gitu ya, tergantung kondisi-kondisi yang sedang terjadi di negara Indonesia dan negara lain, itu bisa mempengaruhi naik turunnya angka CDS. Nah, kenapa Indonesia dan India disebut keluar dari the fragile five gitu? Karena tadi dari 5 negara yang saya sebut ya, ada Indonesia, ada Brazil, India, Turki, dan Afrika Selatan. Hanya 2 negara ini, yaitu Indonesia yang warnanya biru ini, ya, kemudian India yang warnanya merah ini bawah, itu menunjukkan penurunan secara konsisten. 3 temannya nih, si Afrika Selatan dan Brazil, itu masih sekitar 1% lebih, dan Turki makan sempat 6%, walaupun belakangan turun lagi. Ya, jadi suatu negara itu dibilang high risk kalau biaya untuk mengasuransikan dia punya kemungkinan gagal bayar obligasi itu tinggi. Nah, salah satu indikatornya adalah CDS ini. Gitu. Nah, karena berhasil turun dengan signifikan, makanya Indonesia dan India di 2 negara ini dikatakan keluar dari the fragile five. Nah, pertanyaannya, mengapa persepsi asing bisa berubah? Mengapa dalam 10 tahun terakhir biaya untuk mengasuransikan turun begitu pesat gitu kan?
Kalau saya baca artikelnya, dia sebutkan begini, kuncinya adalah disiplin pemerintah menjaga defisit APBN di bawah 3%. Kita kalau dengar kata defisit seolah-olah kurang bagus ya. Kalau untuk perusahaan defisit itu kayak rugi. Yang namanya rugi pasti nggak bagus. Tapi kalau dalam konteks keuangan negara, itu cuma ada surplus dan defisit. Dan harus diakui pemerintah atau negara itu tidak profit oriented. BUMN profit oriented, jadi harus selalu surplus. Tapi kalau negara, karena dia punya tugas bantuan sosialnya dan lain-lain, biasanya itu defisit. Dan defisit itu ditoleransi sampai dengan batasan tertentu. Indonesia 3%. Kalau saya tidak salah, China sampai dengan 5%. Amerika mungkin sekitar 5-7%, seperti itu. Jadi defisit APBN itu tergantung. Kalau Indonesia karena sudah disepakati 3, begitu kita selalu di bawah 3, itu akan dapat apresiasi positif dan sebaliknya. Ya, kalau suatu India, kalau nggak salah, India yang 5%. Kalau dia 5%, selalu di bawah 5, itu juga bagus. Dan angka 35 ini nggak ada angka pastinya. Kembali ke kondisi masing-masing negara. Nah, pemerintah menetapkan 3%. Angka ini hanya jebol 2 kali dalam 10 tahun, yaitu 2020 dan 2021. Jadi 2020 jebol karena pandemi. 2021 pandeminya belum selesai, bansosnya masih banyak, juga jebol. Nah, 2022 itu supposed to be masih di bawah 3%, tapi berkat hilirisasi, berkat booming komoditi karena perang Rusia-Ukraina, nah itu menyebabkan pendapatan pajak itu meningkat sehingga mampu membuat APBN kita defisit di bawah 3%. Bahkan 2023 ini kalau nggak salah itu pertama kali dalam sejarah APBN kita surplus. Gitu. Nah, jadi itu berita yang sangat baik. Makanya kita punya kita punya persepsi di mata asing itu sangat baik sekali gitu. Nah, ini adalah angka surplus defisit APBN ya. Minus 2%, 2,5, 2 sekian, 2 sekian. 2020 6,5, 2022 4,6. Nah, aturan sih kalau nggak salah minus 3%-nya kemarin sampai dengan 2024 atau 2025. Tahu-tahu kita dalam 2022 sudah di bawah 3% lagi. Nilai menjadi apresiasi positif. Nah, apakah dengan Indonesia keluar dari Fragile Five, maka asing akan terus net buy ke pasar modal? Kalau menurut saya ya, untuk obligasi iya. Tapi ya tentu saja tidak berarti asing akan masuk terus-menerus gitu. Karena kalau kita lihat asing itu kadang masuk kadang keluar. Kalau untuk 2024 awal ini di obligasi lebih ke sentimen suku bunga di Amerika. Selama belum pasti cenderung mereka akan keluar, tapi kalau sudah pasti kemungkinan dia akan masuk dan Indonesia akan jadi pilihan. Meski demikian, memang porsi kepemilikan asing di Sun terus-menerus berkurang sih. Kenapa? Karena pemerintah sekarang lebih prefer kalau jual obligasi ke lokal. Ke asing itu prioritas nomor 2. Tetap dia jual tapi nomor 2. Nah, kalau untuk saham 50-50 gitu. Sebab persepsi bahwa Indonesia itu fragile itu mau mengubah tidak gampang. Kita yang ada di Indonesia mungkin kita tahu, tapi kalau di luar negeri kan enggak. Dia tidak tahu seperti halnya kita. Jadi pola hit and run masih tetap akan ada. Dan tidak hanya untuk dana asing ke Indonesia, dana asing yang ke regional lain juga menurut saya kalau dia masuk high risk juga akan begitu. Nah, tapi kalau obligasi agak beda. Dia orang yang beli lebih medium long term gitu. Sehingga kalau misalnya asing buy di obligasi, dia mungkin pola hit and run-nya tidak terlalu parah. Tapi kalau untuk saham itu kadang-kadang bisa dari buy jadi sell dan sebaliknya. Nah, perubahan persepsi asing bahwa Indonesia keluar dari Fragile Five ini adalah sentimen positif bagi saham dan obligasi di Indonesia. Tapi sifatnya jangka menengah panjang. Dalam jangka pendek tetap ada kemungkinan sentimen bisa berubah dengan cepat. Untuk itu kita perlu lakukan diversifikasi dan investasi secara berkala. Nah, demikian tentang video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.